Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali. Semoga pada kesempatan ini semua sehat walafiat. Amin. Jadi pada pertemuan kali ini materi kita adalah yang ketiga ya, yaitu jarak titik ke bidang. Sebelumnya kita harus memahami apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Jadi yang pertama mendeskripsikan masalah jarak titik ke bidang pada ruang. Kemudian menerapkan konsep jarak titik ke bidang untuk menyelesaikan masalah pada dimensi 3. Nah, baik, kita mengulang kembali mengingat bahwa bidang adalah perluasan dari kumpulan-kumpulan titik dan kumpulan-kumpulan garis sehingga mempunyai ukuran. Nah, bagaimana kedudukan titik dalam ruang? Jadi titik dalam ruang memiliki hubungan dengan bidang, yaitu jarak titik terhadap bidang sama dengan jarak titik itu dengan proyeksi titik pada bidang tersebut. Nah, sebagai pemisalan jarak titik ke bidang bisa kita perhatikan dulu. Jarak titik A ke bidang V adalah panjang ruas garis yang tegak lurus dari titik A ke bidang V. Yaitu ruas garis A aksen. Nah, bisa kita lihat pada gambar ini. Jadi proyeksinya yang dimaksud di sini adalah ruas garis yang tegak lurus dari titik yang dimaksud. Nah, seperti ini ya. Jadi ada bidang tadi, ada titik-titik di sini, kemudian dihubungkan dengan panjang ruas garis ini. Bentuk suatu bidang, kemudian ada titik di luar bidang. Nah, kita tarik garis yang tegak lurus. Kalau tegak lurus tentu siku-siku ya. Jadi saya misalkan titik A, proyeksinya adalah A aksen. Panjang ruas garis ini biasa disebut juga dengan D. Nah, selanjutnya perhatikan bangun ruang yang diberikan pada gambar ini, yaitu gambar pertama adalah kubus dan yang gambar kedua adalah balok. Nah, bagaimana jarak titik itu terhadap bidang yang dimaksud? Baik, kita lihat dulu ya. Jadi seperti di sini ABCD ini adalah bidang alas atau biasa bidang bawah. Kemudian ada ya, bidang atas atau atap, titiknya EFGH. Nah, ada juga bidang yang mana depan ya, ABFE. Dan yang di belakang ini CDHG atau DCGH. Nah, kita perhatikan salah satu yang dimaksud. Panjang ruas garis BC merupakan jarak antara titik B dengan bidang DCGH. Jadi DCGH ini adalah bidang. Kemudian bagaimana panjang BC ini? Nah, jadi ada suatu bidang, ada titik di luar, misalkan B. Nah, tentu yang tegak lurus adalah ruas garis BC. Jadi jarak antara titik B dengan bidang DCGH yang dimaksud tadi ya. Nah, berikutnya juga panjang ruas garis CD, jadi C ke D ini yang mana tegak lurus itu adalah jadi titik C dengan bidang ADHE. Jadi ini bidangnya jadi bidang samping kanan, bidang samping kiri misalnya. Sekira bisa dimengerti itu. Selanjutnya di balok bisa juga kita lihat panjang ruas garis KN merupakan jarak antara titik. Jadi ada ruas garis KN ini ya. Ini tegak lurus terhadap bidang MNRQ ini ya, yang diberi warna ini. Selanjutnya panjang ruas garis OP, jadi O ke P. Nah, ini yang mana tegak lurus ini bisa kita tuliskan jarak antara titik O dengan bidang LMQP. Dia tegak lurus di sini ya. Jadi O ke P itu tegak lurus dengan bidang LMQP. Ya. Baik, supaya lebih jelas, mari kita perhatikan permasalahan yang diberikan. Diberikan kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Titik A ya, F, G,
D dihubungkan sehingga terbentuk bidang AFGD seperti pada gambar ini. Jadi ada gambar kubus. Berapakah jarak titik B, jadi titik B ke bidang yang dimaksud tadi ya, AFGD. Tentu kita harus lihat dulu, jadi A ke F, kemudian D ke G ya. Ini bidang yang dimaksud, yang diarsir ini. Berapa jarak titik B ini ke bidang yang diarsir. Bagaimana penyelesaiannya? Baik, kita mengingat lagi kembali. Perhatikan bidang ini ya, AFGD. Tentu kita harus mengingat panjang diagonal bidang. Pertama, AF itu berapa kalau di kubus? Tentu kalau kubus ketiga sisinya sama panjang ya. Berlaku rumus S akar 2. S itu sisinya berapa yang diketahui adalah 4 cm. Jadi jarak titik B ini yang dimaksud nanti. Itulah yang ditanyakan. Berapa jarak titik B ke bidang AFGD? Tentu jarak yang tegak lurus ya, yang terdekat. Bisa kita beri simbol T. Panjang diagonal bidang AF. Tadi kalau di kubus itu berlaku S akar 2, berarti 4 akar 2 cm. Selanjutnya, berapa panjang AT? Karena dia tegak lurus di sini, tentu dia membagi 2 ini ya. Jadi 1/2 AF. Panjang diagonal bidang tadi 1/2 kali AF. Tentu bisa ditulis 1/2 kali 4 akar 2. Jadi 4 kali 1, 4 bagi 2 adalah 2. Akar 2 tetap ya, tidak diperkalikan lagi karena bukan bentuk akar, tidak boleh. Jadi panjang AT adalah 2 akar 2 cm. Baik, kita perhatikan karena di sini tegak lurus titik T, berarti coba kita gambar di luar ini, bisa kita peroleh. Jadi A ke B tadi berapa itu? 4 cm. A ke T sudah diperoleh berapa? 2 akar 2 cm. Yang dicari adalah berapa panjang B ke T, atau berapa jarak titik B ke bidang AFGD ya, yang dimaksud pada soal. Karena dia siku-siku di T, berlaku rumus teorema Pitagoras, yaitu panjang sisi terpanjangnya ya, AB kuadrat sama dengan AT kuadrat tambah BT kuadrat ya. Ya, jadi sini tambah ya. Karena B ke T yang dicari, sisi penyikunya ini kita pindahkan ke depan. Boleh dituliskan AB kuadrat kurang AT. Jadi tadi tambah sini ya. T kuadrat, sehingga disederhanakan AB adalah 4 kuadrat dikurang panjang AT 2 akar 2 pangkat 2. Kita tinggal sederhanakan. 4 pangkat 2 itu artinya 4 kali 4 ya. 4 kali 4 16. Kemudian 2 akar 2 pangkat 2 berarti 2 pangkat 2 4, akar 2 pangkat 2, akar 2 kali akar 2 akar 4. Akar 4 berapa? Kita sederhanakan, yaitu 2. Sehingga bisa kita tuliskan 16 ini ya, dikurang 4 kali 2. 4 kali 2 berapa? 8. Berarti 16 kurang 8 ya 8. Karena masih pangkat 2, berarti kita sederhanakan 8 ini pangkat 2-nya kita ubah menjadi akar 8. Nilai akar 8 berapa kalau disederhanakan? Tentu yang memenuhi adalah akar 4 kali akar 2. Akar 4 kali akar 2 kan akar 8. Akar 4 berapa? 2. Berarti 2 akar 2 cm. Jadi panjang B ke T ini ya, jadi jarak titik B ke bidang AFGD adalah 2 akar 2 cm. Dan saya kira itu contoh untuk materi kita yang ketiga ini di part 3 bagian ketiga, jarak titik ke bidang. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.